Al-Fatihah. Abuya yang saya hormati dan Allah muliakan, serta Umi dan Nya, juga keluarga besarnya, para putranya, tak lupa pembawa acara Mukarram Bapak Abi Sahal atas Turi, juga Abi Muda, Buya Muda, Abi Sukri, dan yang lainnya, Abi Mujaidi, seluruh pembantu-pembantu Buya, para wali nangro dan gubernur, serta para ahli ulama. Sudah banyak kita mendengarkan untayan hikmah mutiara tasawuf yang itu membuat kita tentrem hati sekalipun di bawah terik matahari. Ternyata panas dan tidak itu tergantung hati. Mungkin buat orang yang tidak mendapatkan kesejukan hati akan memandang kita yang di bawah terik ini panas, tapi ternyata tidak, semuanya tentrem. Inilah bukti bahwa pembentukan hati itu lebih penting dibandingkan pendidikan dan tarbiyah jasmani. Bahkan kalau di dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, baru kemudian rakyat. Mudah-mudahan universitas yang akan dibangun oleh Abuya pun cerita bahwa akan ada jurusan tasawuf, ini akan lancar dan barokah. Amin. Menurut saya nanti akan memiliki dua lautan ilmu mahasiswa yang belajar di universitas ini. Satu adalah amaliyah, karena Buya mendidik amaliyahnya, dan yang keduanya falsafi, juga ada kajian. Maka ada istilah tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Di sini ada dua lautan ilmu. Bisa kita bayangkan nanti mahasiswanya seperti apa, dan harapan akan lahir nanti Samsudin As-Sumatrani baru di Aceh ini, yang lahir dari gerbang besar, ruangan besar, pondok pesantren, juga universitas MPTT yang alhamdulillah sekarang sudah menyebar dan menggelinding besar bagaikan bola salju, dan tidak mungkin bisa dijaga dan dihalang karena ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya hanya digerakkan oleh Allah untuk melanjutkan apa yang telah ada. Abuya ini bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Imam Tajuddin Subki berkata demikian, Thariqatul Junaidi Thariqun Muqawwam. Thariqah Imam Junaid adalah Thariqun Muqawwam, jalan yang dikuatkan oleh pendapat-pendapat ulama. Jalan yang kokoh, muqawwam itu jalan yang sangat kuat. Khalun minal bid'ah. Silakan dikaji dilihat dalam Jamil Jawami jilid kedua. Thariqah Junaid Yazid Al-Bustami, Baha'idin An-Naqsyabandi, semua itu khalun minal bid'ah. Dia sepi daripada bid'ah. Dia bukan ajaran yang bid'ah. Qur'annya ada, hadisnya ada. Apalagi kalau kita lihat tentang bagaimana tulisan Buya, Muhammad yang sedang panah itu yang dimaksud tadi domir buat balik.
Muhammad yang sedang fana. Maka wujud, ada wujud fil kharij dan ada wujud di zihni. Wujud, kalau tadi la wujuda illallah, yang wujud itu hanya Allah, maka ini sebenarnya bisa dikembangkan. Dan Abuya tadi sarapan pagi supaya saya membuat tulisan tentang itu. Insya Allah nanti akan menulis makalah. Sebenarnya oleh Sidi Rohim sudah komplit sekali, apalagi tulisan Buya sudah jelas sekali berapa banyak mengeluarkan tentang itu. Wujud fil kharij dan ada wujud di zihni. Wujud di dalam pemikiran kita. Ulama suka memberikan contoh bahrun min zibak, lautan perak. Nyampe sekarang belum ditemukan itu lautan perak. Tapi dia boleh dikatakan. Ulama sering berkata bagaikan gagak berwarna putih, jangan dinafikan karena itu wujudun ada di zihni, di dalam logika, di dalam kaidah, dan kemudian ada wujud fil kharij, pembuktian wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketarokub oleh darah, daging dan sebagainya. Tapi Muhammad yang fana wujud idhih, dan itu tidak disalahkan. Kalau kita mengaji usul ya, kan kalau dalam kajian jangan malu-malu membahas kajian. Kalau tidak suka jawab aja. Tidak, kalau kita mengeluarkan tesis, kalau Anda punya antitesisnya keluarkan. Kan gitu ya. Lo kalau repot amat. Yang repot itu ngebantah kagak, ngatain dulu. Itu ilmu tidak akan berkembang. Coba kalau saya kaji Pak, ngaji usul fikih misalnya, bagaimana Imam Al-Mahalli mengkritik gurunya sendiri Abdurrahman Al-Iraqi. Abdurrahman Al-Iraqi mengkritik keras tulisan-tulisan Tajuddin Subki. Itu biasa. Nah, mudah-mudahan sih dengan banyak tulisan-tulisan tentang Qul huwallahu ahad, orang semakin cerdas. Cuma kita tidak akan bisa menerima pendapat orang lain kalau sebelum kita baca udah tolak duluan, udah tolak 3 duluan. Akad belum udah ditolak, itu bagaimana? Baca dulu. Nah, di dalam kitab tersebut, Thoriqun Muqawwam itu adalah jalan yang sangat kuat sekali. Tidak akan seseorang itu salah. Nah, memang Thoriqah Junaid Al-Baghdadi ini memang madarnya itu adalah tabarri minan nafsi, pembebasan diri dari kungkungan hawa nafsu. Kita tidak akan pernah bisa merdeka menjadi kita seutuhnya kalau kita masih dijajah oleh hawa. Dan untuk membebaskan itu butuh ilmunya. Ilmunya itu apa? Ilmunya itu tauhid tasawuf di antaranya. Maka banyak karya-karya tasawuf sampai sekarang itu belum selesai ya. Banyak sekali, bahkan universitas juga banyak kajian-kajian tentang apa karya Ibnu Athaillah aja masih berkembang terus. Saya buat Rondol itu masih mensarah, bersarah sampai 3 Juli, dan itu dahsyat menurut saya. Nah, cuma orang sekarang terkadang untuk memperdalamnya itu yang segini. Memperdalam tasawuf itu ya dengan thoriqah, jalan. Ya tadi sudah diterangkan, jalan. Dan jalan itu butuh pembimbing, yaitu guru. Nggak bisa seseorang baca misalnya kitab Tajul Arifin karangan Imam Khatib
As-Sambasi dia baca sendiri, dia amalkan, nggak bisa. Karena nanti ruhaniyahnya itu akan berhenti dalam satu tempat yang dia tidak tahu itu di mana. Guru itu bisa ngontrol, Pak. Saya ceritain ya. Pak, kalau ada yang belum dengar, mudah-mudahan ini jadi ilmu baru. Kalau yang udah dengar, biar tambah yakin lagi. Buya malam menceritakan, saya kenal Buya itu Bapak bukan dari siapa-siapa. Nggak ada yang kasih tahu, walaupun di Bogor banyak teman-teman dari Aceh, Jakarta, tapi saat itu saya belum ada yang kenal. Guru saya meninggal itu Yesro di Surabaya. Dia meninggal dan ternyata ditinggal mursid itu sedihnya, Masya Allah Pak. Saya seminggu di kamar nggak keluar-keluar, nggak semangat gitu. Nggak semangat. Kemudian Buya panjang umur, saya doa. Guru saya meninggal sedih. Saya rasa kok saya belum bisa jalan sendiri, kemana? Ya kemudian banyak sih, apakah torikoh, tapi kok ya di Bogor itu kan, apalagi di Jawa, Pulau Jawa ya, itu banyak juga yang ngaco. Bahkan kalau di Bogor ada orang dulu ngaku nabi ya, tapi itu awas Pak, bukan orang Bogor, dia numpang aja di Bogor. Orang Bogor nggak mungkin ngaku nabi, udah paling gobloknya orang. Orang kalau udah ngaku nabi udah paling sasar-sasarnya dan goblok-gobloknya, nggak ada lagi, itu paling bodoh-bodohnya. Kemudian sekarang di Pulau Jawa ya, kemarin tentang 1 Syawal itu menentukan 1 Syawal, dia telepon Allah. Kalau ditelepon hebat amat. Ya, itu ciri bahwa dia nggak bisa ngaji palak. Ngaji palak aja gampang, berapa imkan ru'yah, tingginya matahari bisa diru'yah kan 3 derajat. Kita palak kan banyak. Kita di pesantren itu diaji Sulamun Neren, diaji Takribul Maqsad, diaji yang lebih modern efemeris juga diaji, dan itu dipakai oleh pemerintah Menteri Agama. Dan di Kementerian Agama tuh banyak dari pondok pesantren saya itu yang ahli palak itu, di antaranya Aliyah itu dia pusat Pak. Kita efemeris diaji, logaritma almanak diaji. Itu memang ada ilmunya, kenapa harus nelfon Allah? Itu sih bodoh. Mau dibilang dari. Tapi itu saya tanya tadi dengan Bang Arul, ternyata itu Jawa Tengah, bukannya Jawa Barat. Biasa. Kalau Aceh kan Islamnya kuat ya. Saya nggak pernah dengar orang Aceh ngaku nabi, nggak pernah dengar. Ada Pak, pernah nggak? Enggak ya. Itu memang tadi di Jawa Tengah yang Islamnya itu agak keraton-keratonan. Artinya keraton maksud saya ya tadi, basic agamanya itu lemah. Nah, sehingga karena dia lemah, itu kadang-kadang ngomongnya suka ngaco. Nah dari sini at-tabarri minan nafsi, membersihkan diri. Dan ini tidak mungkin bisa tanpa bimbingan guru. Waktu saya suluk, ini pengalaman saya. Tadi saya guru meninggal seperti itu, ya Allah, saya belum bisa jalan sendiri. Lama itu Pak, lama. Dan nggak seperti gini. Saya minta ke Allah wirid, seminggu datang, kelihatan wajah itu enggak, tahunan. Yerodi meninggal, nangis, ya Allah. Ngajar ngaji aja saya libur, semua yang gerak ini badal-badal itu pengganti-pengganti. Saya kunci aja pintu. Lemes Pak. Kenapa? Lebih lemes dari ditinggal oleh orang tua ya. Karena guru mursyid memang angkat ruhaniyah kita ke atas sih. Kalau orang tua malah nurunin kita ya. Dari atas ruhaniyah turun masuk ke dalam rahim. Mursyid ngangkat ke atas. Lama. Kemudian setahun 2 tahun terus saya minta nggak bosan-bosan. Wajah beliau ini. Tapi guru saya yang di Banten, mama belum wafat. Saya sudah ke Banten, mama belum wafat, dan saya masih dididik oleh mama Tanpa Rasid. Kalau di Jawa Barat itu kan panggilannya ada mama ya,
mama itu biasa di atas apa? Yang usianya 80 tahun, ilmunya banyak, karismatik, usianya itu 80 tahun ke atas, itu namanya mama kalau di Jawa Barat. Nah, minta ini wajah ada di mana? Terus tetap saya dididik oleh guru saya itu, mama, tujuh latifah, latifah kolbi, ya kita dilatih dulu, sir, kopi, apa, nafas, kolabiyah, sampai 20 murokobah. Dari murokobah ahadiyah, kemudian ma'iyah, akrobiyah, sampai hakikatul ka'bah. Ini yang saya terangkan, pendidikan kalau di Buya itu ada sampai apa namanya itu